bersama Iqbal Laksamana, juga mantan pemain PSL Lok Semawi, berikan umpan panjang. Kita lihat di sana ada Rifan. Ini dia, kita lihat Kamal, pemain yang pernah tampil bersama salah satu tim Liga 3 Medan Sumatera Utara. Lemparan ke dalam. Kita lihat kali ini dilakukan oleh Muhammad Rizal. Kita lihat pelanggaran dilakukan tadi. Kita lihat oleh pemain bernomor punggung 19 ini. Ya, Teja Saputra, center back sebelah kiri daripada tim Porela Raja. Ini dia, kita lihat putra kelahiran Cet Lambiding, Sawang, Saidi melakukan tendangan. Menusuk ke mulut gawang. Kita lihat, nyaris saja salah langkah penjaga gawang. Walaupun kita lihat tadi Kamal melakukan sundulan penyelamatan, namun posisi daripada Arif Rahmat tepat sekali di bawah tiang gawang kali ini. Lagi-lagi Nuzul. Ini dia, kita lihat nomor 31 Irfanda, pencetak gol terbanyak urutan ketiga. Karena urutan pertama masih ditempati oleh Sabidin Idi. Urutan kedua catatan kami yaitu Bayor Adi. Ini dia, kita saksikan Reja Saputra, Teja Saputra masuk kami, mencoba melakukan tekanan di sebelah kanan areal pertahanan Jamuan. Nampaknya kita lihat Mahlil, pengadil pertandingan, hanya memberikan tendangan gawang. Drone mancangnya di luar, golong ketinggalan. Segera bergabung bersama kami untuk menyaksikan jalannya pertandingan sore hari ini. Namun kamu hanya berpesan Honda beri sembarangan, karena baru menurut laporan salah tidur penonton kehilangan kendaraan. Tetapi Kenhino belum baca bak koran di Medan. Ya, Iqbal Laksamana mencoba kembali meracik serangan. Namun cukup tenang, kita lihat pemain-pemain Jamuan. Masih ada Reja Amir kerjasama dengan Nuzul. Di sebelah kiri areal pertahanan Jamuan, Penceng Kuala Simpang. Kita lihat umpan kepada Akmal Pesangan. Kita lihat kali ini melebar, terarah kepada Supriyadi, Tengku Haji, panggilan sehari-hari. Kita lihat di sana masih ada pemain kampung halaman daripada Supriyadi. Umpan cantik sekali, Bayor Heri. Yang pertama catatan kami, Bayor Heri tertangkap offset di areal kotak penalti. Balik, tepuk. Kami. Ya, ini dia, kita lihat Shoki, pemain yang sempat mengalami pendarahan di saat berhadapan dengan tim, kalau nggak salah kami, KMPI Lok Semawi, sempat mendapatkan beberapa jahitan. Kita lihat, ini dia, sebuah tendangan volley dilepaskan oleh putra kelahiran pesisir Selat Malaka, Ulai Jalan, Kecamatan Bandar Sakti. Namun kita lihat jauh dari tiang besi yang dikawal oleh Wawan Syabani. Kita lihat putra kelahiran Pantan Labu ini, Wawan Syabani, pernah beberapa kali terpinang oleh tim Sumatera Utara Medan, Gumarang. Ya, kita lihat Penceng Kuala Simpang, namun tenang sekali. Kita lihat Shoki Mahdi, pemain belakang daripada Porela Raja. Saifan Nur, Dekpan, panggilan sehari-hari. Kita lihat kerjasama dengan Ismail kali ini. Kembali lagi bola diberikan kepada Dekpan di sebelah kiri areal pertahanan. Umpan crossing ke dalam motor, Zakir Mane, Ismail. Kita lihat apa yang terjadi di luar kotak penalti. Bola berada di kaki Rizky, berbahaya sekali. Namun tidak berbahaya lagi, hanya merepotkan petugas bola kami. Ya, belum ketinggalan. Sekali lagi bagi Anda yang masih berada di luar, baik Anda pendukung Jamuan maupun Porela Raja, maupun Anda penonton setia. Namun kamu di sini hanya berpesan sekali lagi kepada kedua pendukung yang bertanding pada sore hari ini, Long Kalolobi, Haji Adik Julfadli, bahwa saji Porela Raja dan Jamuan Putra layak untuk ikut ambil bagian dalam turnamen berhadiah 100 juta rupiah. Namun uronyo Syekh Mulyadi galon sendiri. Ya, pukul layak tim ini ikut ambil bagian dalam turnamen besar, baik sampai dengan tingkah gedanyo di luar untuk handu undang. Nyan sagai. Surak-surak silakan kamu hana melarang atau baik nekun sagai mapak ma sagai. Ya, Saifan. Di sana kita lihat ada Musliadi, Eku panggilan sehari-hari, putra kelahiran Senudun ini. Wawan Syabani jauh ke depan. Kita lihat di sana ada Penceng Kuala Simpang, terjadi perebutan. Nampaknya kita lihat hesbal terjadi atau aro bahasa Pidi, Yadun bahasa santri. Kita lihat lagi-lagi umpan dibangun oleh tim Porela Raja lewat kaki center back sebelah kanan mereka, Dekpan. Shoki Mahdi mencoba mencari ruang, memasukkan umpan ke area kotak terlarang. Namun lagi kita saksikan di sana ada nomor punggung 6 yaitu saudara Revan. Beberapa pemain yang layak dinobatkan sebagai bintang dari beberapa kali pertandingan yang kita saksikan. Semisal seperti penjaga gawang Porela Raja
depan. Ya, kita lihat dan kita lihat Rizky Tamzil mencoba membuka tabri gawang daripada Muhammad Syabani. Sudah pasti Rizky Tamzil nanti akan diberikan hadiah oleh Bos Pai di saat pertandingan selesai. Kita lihat hadiah seharga Rp1.000.000 dalam bentuk barang yang dipersiapkan oleh toko bangunan 1000 doa akan diberikan kepada Rizky Tamzil, mantan pemain Persipase Aceh Utara dan Galacticos FC, di mana kita lihat hadiah yang diberikan oleh toko bangunan 1000 doa sudah pasti akan diberikan kepada Rizky Tamzil nanti. Ya, Rizky Tamzil menanti hadiah yang akan diberikan oleh toko bangunan 1000 doa. Ismail Ule Jalan mencoba meracik serangan. Kita lihat ini dia Rizky Tamzil, pemain dijuluki sebagai Messi, kerjasama dua putra kelahiran Kabupaten Pidi, mencoba menekan area pertahanan Jamuan Putra. Situasi berbahaya. Kita lihat kembali semua keluar. Mujadi. Namun rapat pertahanan daripada Muhammad Rijal di area kotak penalti. Kita lihat pemain yang dijuluki sebagai Messi, Rizky Tamzil. Kita lihat lemparan ke dalam, tanpa diketahui oleh penjaga gawang Wawan Syabani. Tembakan mereh-reh bahasa kami. Rizky, hadiah menanti. Ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada toko bangunan 1000 doa Pasar Impres, Jalan Sawang, Krumani, yang telah mempersiapkan hadiah berbentuk barang seharga Rp1.000.000 khusus diberikan kepada pencetak gol pertama sore hari ini. Ya, umpan tarik cantik sekali, Bayo Heri. Oh, kita lihat sudah 2 kali tertangkap offset Heri di area kotak penalti. Ya, 2 hari.